itu biasanya normalnya ya kan. Jadi kita ada gini ya, kan? Jadi kalau gini nih, kan kita ada posisi begini apa ya? Kalau aku memang begitu, iya memang ada ke depan. Itu juga kayak Mas Yono itu kayak gitu tadi. Enggak, aku begini nih, keluarnya dari sini. Jadi posisi mungkin nggak, kalau posisi kalau kayak No, gini, nggak berarti begitu. nanti tabung gasnya si selang itu malah melilit, berbalik. Gitu. Jadi bila mana di sini ada selangnya tertempel seperti ini, kan posisi selang yang benar itu harusnya lurus seperti ini. Ya enggak Pak? Posisi lurus seperti ini. Jadi bila mana posisi kompornya ada di sini, posisi tabung gasnya ada di bawah seperti ini. Jadi Bapak masangnya di seperti ini aja. Jadi jangan posisinya masangnya tabung gasnya seperti ini. Kalau posisi seperti ini berarti nanti selangnya melingkir. Iya. Jadi kalau posisi seperti ini kan jadi selangnya dia langsung lurus, langsung belok ke kompor ini atau kompor Bapak yang Bapak gunakan. Gitu. Dan juga di sini bila mana di sini di saat ibu-ibu memasang tabung gas, posisi tabung gasnya jangan menempel pada lantai. Harus disarapi. Ya, Bu ya. Harus disarapi dengan lap. Harus disarapi dengan lap atau dengan kayu di situ. Karena untuk apa? Karena di dalam tabung gas ini, Ibu pernah dengar ada yang namanya biasanya kalau dikocok ini ada pasir. Ini sebenarnya bukan pasir, di dalam gas ini adanya freon. Ya biar. Bila mana dia mengenai dan tertempel pada lantai seperti ini, itu di sini dia bisa menyebabkan di sini tuh bisa beklik. Di dalam air di situ. Kan ini ada cairan gasnya di dalamnya. Jadi bila mana ada tertempel pada lantai, ini dia bisa jadi dingin. Jadi di dalam cairan ini dia bisa jadi beku. Jadi minimal itu harus disarapi menggunakan lap atau kayu atau macam-macam. Jangan sampai tabung gas ini tertempel pada lantai, ya Bu ya. Nah setelah itu di sini yang kedua, ibu-ibu di saat memasang tabung gas yang baru biasanya ibu-ibu sering mengalami kendala seperti apa? Ngeses atau tidak langsung menyala. Oke. Di sini biasanya yang pertama yang ibu lakukan itu biasanya mengganti atau mencari yang namanya karet gelang. Tuh ya Bu ya. Karet gelang diikat di kepala tabung gasnya di situ, dan juga biasanya mengganti lagi yang namanya menggunakan karet merah atau karet klep. Ya Bu ya. Setelah itu ibu tutup lagi, regulatornya biasanya dia langsung menyala atau masih ngeses. Kadang ngeses, kadang enggak. Setelah ibu melakukan memasang karet gelang diikat di kepala tabung gasnya, memasang karet klepnya, menutupkan kembali lagi regulatornya, dan juga masih ada sebagian ibu-ibu yang saya temukan, dia masih menggunakan atau mengganjal menggunakan batu coret atau batu bata di atas regulator. Anda benar. Wah, pengalaman. Pengalaman saya ini. Ya Bu ya, menggunakan air panas kuku. Ya Bu ya, cara membukanya, ibu misalkan dia menempel selang gas di dalam seperti ini, sebenarnya simpel Bu. Cara ngebukanya seperti ini. Ibu misalkan terpasang selang gas seperti ini. Nah, ibu misalkan terpasang seperti ini, ibu tinggal geser aja setengah seperti ini, ibu tinggal lap pakai lap yang udah dibalur dengan yang namanya air panas kuku. Air panas kukunya tinggal copot, tinggal ibu lap, tinggal ibu bersihkan. Ya Bu ya. Setelah itu ibu masukkan, nanti buka lagi yang satunya, geser lagi setengah, kan ini bisa digeser Bu. Di situ tinggal ibu lap lagi. Ya Bu ya. Dan di sini saya kasih tahu sama ibu-ibu, selang gas yang masih layak digunakan dan selang gas yang sudah tidak layak digunakan, ciri-cirinya seperti ini. Nanti ibu pulang ke rumah yang menempel selang gas pada regulator seperti ini. Regulatornya ibu cabut dulu, kayak gini. Ibu cabut. Setelah ibu cabut, misalkan dia pakai pengaman besinya ibu geser setengah seperti ini. Ya Bu ya. Selang gas yang masih layak digunakan, dia masih lemas, dia masih lentur, dia masih elastis, dan di saat ditekuk seperti ini dia masih mulus. Ya Bu ya. Tapi bila mana selang gas yang sudah tidak layak digunakan, selang gasnya dia sudah keras, dia sudah kaku, di saat ditekuk seperti ini dia sudah pecah-pecah. Ya Bu ya. Disitulah dia yang menyebabkan ibu-ibu menggunakan tabung gas menggunakan selang gas. Bila mana di sini ibu-ibu pernah mencium yang namanya aroma bau gas ketika ibu tidak menggunakan kompor, tidak memasak. Itu biasanya kalau mau habis. Sebenarnya kalau selangnya masih aktif pun dia tidak akan mengeluarkan aliran gas. Karena kan kenapa? Di sini kan ibu sudah melihat adanya kegunaan meteran ini, dia bisa menggunakan jarum masih adanya atau sudah habisnya. Inilah kegunaan meteran ini yang bisa memberitahukan tabung gas ibu masih ada atau tidak. Bila mana ibu mencium aroma bau gas, itu bila mana sudah mau habis, itu bukan karena
tabung gasnya, mengeluarkan aliran gas. Ya Bu ya, enggak ada di situ. Ini karena selang gas ibu. Ini selang gas ibu yang sudah pecah-pecah, otomatis dia mengeluarkan aliran gas di sini Bu. Sedikit demi sedikit. Jadi bila mana dia sudah habis, tutup ventilnya dia langsung mengunci. Yang seharusnya aliran gas yang di sini sisa sedikit lagi masuk ke dalam sini, karena di sini sudah bocor, jadi dia keluarnya ke sini. Itulah yang menyebabkan terjadinya ibu mencium bau gas. Ya Bu ya, di sini. Nah, di sini saya akan kasih tahu sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di sini biasanya ibu-ibu kalau menggunakan regulator di sini, misalkan menempel regulator di sini ya Bu ya. Nah, biasanya ibu-ibu kalau menempel regulator, biasanya dia menempel 24 jam. Betul nggak Bu? Regulator ini menempel 24 jam, betul? Regulator bakal dilepaskan ketika tabung gasnya habis. Regulator bakal dilepaskan ketika ibu meninggalkan rumah berhari-hari. Betul Bu? Bila mana di sini aliran gasnya sudah keluar, bila mana di sini sudah mengalir aliran gas seperti ini, menurut ibu-ibu terjadinya adanya korsleting listrik atau terjadinya ada api mendekat, di sini sudah terjadinya kendala kebocoran, di sini sudah terjadinya kendala kebocoran, apa yang akan terjadi menurut ibu-ibu? Api menyambar seperti ini. Itulah yang terjadi. Ya Bu ya. Bila mana menurut ibu-ibu di sini yang kebanyakan yang terjadinya kebakaran itu bukan karena penyebab tabung gasnya. Saya tekankan sama ibu-ibu, yang menyebabkan terjadinya kebakaran bukan karena ledakan tabung gas. Tabung gas tidak akan mengeluarkan aliran gas bila mana regulator belum tertempel pada tabung gas. Ya Bu ya, karena tabung gas sudah dibuatkan oleh pemerintah, sudah dibuatkan oleh Pertamina, dia sudah ditutup dan diamankan dengan seaman-aman mungkin. Yang menyebabkan terjadinya kebakaran karena kebocoran pada regulator dan kebocoran pada selang. Ya Bu ya, inilah penyebabnya. Inilah jantungnya kompor, inilah pernapasan kompor. Ya Bu ya, menurut ibu-ibu, bila mana ibu sudah menggunakan seperti yang tadi terjadi, ada api menyambar pada regulator karena bocor, ada api menyambar pada selang gas ibu yang ibu gunakan, menurut ibu-ibu, yang akan ibu lakukan itu seperti apa? Matikan regulatornya. Kalau posisinya ibu ada di posisi dekat situ, tapi kalau posisinya ibu jauh, ibu posisinya lagi tidur, pas ibu ngelihat di sini api sudah merambat kemana-mana, ibu bisa gunakan maksimalnya di sini masa berlakunya selang gas ini bisa digunakan 15 tahun. Ya Bu ya, masa berlaku dan masa pemakaiannya. Ibu sudah bisa temukan di toko-toko terdekat, ibu sudah bisa temukan selang biogas 3 lapis yang ada racun tikusnya. Ya Bu ya, namanya selang biogas 3 lapis yang ada racun tikusnya. Ya Bu ya. Dan di sini ibu-ibu di sini bisa temukan di sini namanya selang biogas 3 lapis ini, ibu bisa temukan harganya tidak mahal Bu. Harganya cuma Rp150. Menurut ibu mahal atau tidak? Standar ya Bu ya. Mungkin kalau kita mengeluarkan langsung Rp150.000 otomatis mahal. Benar nggak Bu? Tapi kalau kita mengkalkulasikannya dengan cerdas, Rp150.000 dibagi 15 tahun, berarti 1 tahun kita hanya mengeluarkan Rp10.000. Ya Bu ya, kalau kita memikir ke situnya murah. Benar nggak Bu? Tapi kalau di sini saya bagikan selang ini secara gratis, mau nggak Bu? Oh iya Bu ya. Kalau dibagi-bagikan selang ini secara gratis pasti nggak mau. Mau atau nggak mau? Cocok. Terus tabungnya tabung gas apa? Blue gas. Kalau blue gas bisa. Selang gas. Kalau blue gas bisa.